Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, walaupun ibadah yang sedikit tapi berkelanjutan, akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat, dan juga orang-orang soleh insyaallah. Malam hari ini kita meneruskan lagi bacaan kita dalam surah An-Naml, di mana dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 41, yaitu perintah Nabi Sulaiman kepada tentaranya, kepada pekerja-pekerjanya untuk mengelabui Ratu Bilqis dengan merubah singgasana, daripada Ratu Bilqis tersebut. Mana singgasana tersebut telah dibawa atas kedekatan Hasib, hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dibawa dari Yaman, mana singgasana tersebut telah dijaga oleh tentara dan juga dikelilingi dengan 7 lapis bangunan, tapi tetap saja bisa dibawa ke Palestina, yaitu dalam sekelip mata. Nah, selepas singgasananya yang kita sudah sebutkan begitu besar, 40 kali 20 dengan tingginya 20 meter tersebut begitu besar, maka Raja Sulaiman ketika datang Bilqis sudah sampai di istananya, jadi memerintahkan Bilqis atau mempersilahkan Bilqis untuk masuk ke istananya. Jadi ketika masuk ke istana itu juga baru dibikin. Istana yang dibuat oleh Nabi Sulaiman untuk menerima Ratu Bilqis juga itu baru dibikin. Karena Nabi Sulaiman kan istananya di Baitul Maqdis. Ada juga yang di Syam, banyak istananya. Yang ini istananya khusus untuk Bilqis dengan pengikut-pengikutnya. Jadi ketika sudah masuk ke dalam istana tersebut, maka dikatakan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'at qila ahakaza arsyuk. Ketika sudah sampai di istana tersebut, Bilqis dipersilahkan masuk, kemudian Bilqis dipersilahkan duduk di singgasananya. Duduk di singgasana. Jadi dengan Nabi Sulaiman dan juga ada Bilqis di sana. Akhirnya dikatakan kepada Bilqis oleh Nabi Sulaiman, ahakaza arshuki. Ahakaza. Lihat itu bahasa Arab hebatnya. Itu ahakaza itu ada 4 perkataan di situ. Kita lihat. Padahal hurufnya hanya segitu kan. Ahakaza. Di situ ada 4 makna itu. Yang satunya adalah istifham, pertanyaan. A-nya itu pertanyaan apakah. Ha isyarah, isyarahnya. Kafnya litasbih, menyerupai, serupa kaf, tasbih. Za yang ini isyarahnya.
Lihat, 4 itu. Padahal hanya 4 huruf. Aha kaza. Tetapi di situ ada 4 perkataan. Nah, itu bagaimana hebatnya bahasa Arab. Jadi perlihatkan, aha kaza arsuki, inikah singgasana kamu? Bukan inikah, seperti inikah katanya. Bukan inikah, bukan. Pertanyaannya adalah seperti inikah. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman mau menguji. Mau menguji pada siapa? Bilqis. Kalau ditanyanya, ahadza arsuki, apakah ini singgasanamu? Itu jawabannya akan lain dengan jawaban yang sekarang. Karena Nabi Sulaiman tahu katanya Bilqis ini pintar. Katanya Bilqis adalah pintar. Makanya ditanyakan, apakah seperti ini singgasanamu? Jawabannya apa? Jawaban orang pintar. Jawaban orang pintar yang dijawab oleh Ratu Bilqis tersebut. Maka ditanya sini, aha kata arsyuk. Qalat ka'annahu huwa. Soalnya ketika duduk di sana, Bilqis tahu itu punya dia. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya. Kan Nabi Sulaiman hanya suruh ganti, tukar yang merah jadi kuning, yang kuningnya yang di depan simpen di belakang, yang sebelah kanan simpen sebelah, diganti-ganti gitu. Tapi mungkin ada rahasia di situ yang hanya diketahui oleh Bilqis. Dan Bilqis tahu ini memang punya dia. Tapi pertanyaan Nabi Sulaiman tadi adalah, apakah seperti ini? Maka dijawab oleh Bilqis jawaban yang pintar juga. Iya, seakan-akan seperti ini. Dia nggak bilang, kalau misalnya tanya, apakah ini arsuki? Bilqis akan jawab, iya, ini punya saya. Karena dia tahu. Tapi pertanyaannya, aha kada. Seperti ini jah punya kamu. Maka dijawabnya, iya, seakan-akan dia punya saya ini. Ka'annahu huwa. Itu jawaban yang pintar. Dan juga pertanyaannya menjebak gitu. Jebakan Batman bahasa sekarangnya itu. Jadi katakan ka'annahu, iya, seperti itu. Maka itu dia katakan, Bilqis mengatakan, wa utinal ilma min qabliha. Kami sebelum ini sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang engkau. Jadi makanya Bilqis ini mengetahui dari berita-berita kan sebelumnya kan. Cerita burung hudhud, cerita utusannya yang diutus kepada Sulaiman, cerita kembalinya dari utusan Sulaiman tersebut balik ke negerinya, ke Yaman. Jadi tahu itu semuanya. Padahal ketika itu Ratu Bilqis sudah mau menerima Islam seharusnya sebelum datang ke Sulaiman. Tetapi kalau dia terima waktu itu, bahaya untuk Bilqis. Kerajaannya, pemerintahannya akan tergoncang. Maka dia itu enggak diakui dulu. Biar saja. Nanti waktu berjumpa baru. Maka dikatakan di sini, kami sebelumnya wa utina al-ilma, sudah diberi informasi, pengetahuan kepada kami tentang engkau. Memang engkau sebenarnya seorang nabi. Memang engkau adalah utusan Allah, yaitu sebagai raja alam. Kami tahu itu. Min qabliha, sebelum ini. Dan kami sebelum ini muslimin. Sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bilqis belum menghebahkannya, belum memberitahukan secara nyata sebelum terang-terangan kepada penduduknya. Khususnya pembesar-pembesar Ratu Bilqis tersebut. Yang menyebabkannya adalah ini, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Jadi kebiasaan dia menyembah matahari bersama dengan kaumnya, bersama dengan pembesar-pembesarnya, itulah yang menyebabkan dia tidak beriman. Dia tidak beriman, jadi takut dia. Kalau misalnya dia menerima, nanti bergejolak di kerajaannya tersebut. Innaha kanat min qaumin kafirin. Dia Bilqis termasuk orang-orang kafir sebelum ini. Sebelum masuk orang kafir. Jadi dalam perjalanan tersebut, maksudnya Bilqis sudah siap-siap. Dia ini akan menerima Nabi Sulaiman dan akan masuk Islam sebelum ini, dalam perjalanan juga. Maka ketika sampai di sana, qilalah adkhulis sarh. Jadi
persilakan Ratu Bilqis tersebut untuk masuk ke istana. Udhulis sarh, masuklah ke dalam istana. Singgasana sudah dilihat, dan istananya juga besar. Singgasana sudah diperlihatkan. Silakan masuk ke dalam istana. Jadi dibukalah istana. Ketika dibuka istana tersebut, ra'athu hasibathu lujjatan. Dia pikir di istana tersebut ada kolam besar. Jadi ketika dibuka pintunya, diperlihatkan masuk tersebut, diperkiraannya di depannya dia lihat ada kolam besar yang terdiri dari air. Kalau kolam berarti ada air. Bahkan dikatakan di situ ada air mengalir. Jadi seperti sungai mengalir. Oh, luar biasa ini istana seperti begini. Sebagaimana besarnya istana tersebut. Karena dia pikir itu air, kolam besar, dan juga sungai yang mengalir, maka dia buka, dia punya pakaiannya. Dia punya kainnya tersebut yang menutupi betis. Menutupi betisnya, wa kasyafat an saqaiha, sehingga kelihatan betisnya. Karena dia pikir air. Kan dia akhirnya takut, dia pikir nanti ini basah katanya. Kalau basah, akhirnya ditarik dia punya bagian bawah. Dia bagian bawah daripada bajunya tersebut. Maka kelihatanlah saqaiha, yaitu betis raja atau Ratu Bilqis tersebut. Jadi kita lihat bagaimana keadaannya seperti itu. Keadaan ini juga dengan diperlihat atau terperlihatkannya betis Ratu Bilqis tersebut, itu dikatakan memang Nabi Sulaiman sengaja berbuat begitu. Kenapa berbuat begitu Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman diberitahu oleh jin, katanya Bilqis ini adalah anak antara manusia dan jin. Kemudian dia punya kakinya Ratu Bilqis tersebut, ia adalah kaki keldai. Jadi bukan kaki manusia, ada 5 begitu kan. Jadi kakinya itu keldai, kaki keldai. Seperti gimana? Bayangkan aja sendirilah. Jadi lihat keldai tersebut, jadi kan Nabi Sulaiman pikir betulkah Bilqis punya seperti gitu. Makanya disengaja seperti itu. Tapi ketika dilihat, kasyafat ansa, kelihatan betisnya. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa betis Ratu Bilqis itu adalah seindah-indah betis. Katanya, Rasulullah sebutkan, yang mana nanti Bilqis ini adalah istri daripada Sulaiman di surga. Seindah-indah betis, istri daripada Sulaiman nanti di surga. Akhirnya Aisyah cemburu. Aisyah istri Nabi, wahai Rasulullah, betisnya Bilqis itu lebih indah atau betis saya? Tanya Aisyah kepada Nabi. Katanya, gimana betisnya lebih indah atau betis saya? Kata Rasulullah, betis kamu indah tapi di surga nanti. Berarti masih lihat di sini bahwa betisnya di dunia indah, masih punya siapa? Punya Bilqis. Iyalah kalau kita pikirkan, kalau Aisyah kan orang biasa, Bilqis kan ratu, dirawat betul-betul lah. Ya kan, pergi ke Marta Tilar kah, pergi kemana kan, nggak tahu gitu. Jadi kalau Aisyah kan orang biasa, bukan raja, bukan apa disebutkan. Seperti itu. Makanya dikatakan wa kasyafat an saqaiha, disebutkan. Kemudian ketika melihat itu, Nabi Sulaiman menenangkan Bilqis. Jangan khawatir, kata. Qala innahu sarhun, tidak apa, jangan engkau merasa risau seperti begitu. Ini adalah istana, mana istana tersebut dilapisi oleh kaca. Oh, memang seperti istana dengan kaca seperti itu. Memang di bawah dikatakan itu mengalir di dalam istana tersebut, ada ikan-ikan di situ, jalan semuanya ya, yang diperlihatkan seperti itu. Bagaimana indahnya istana tersebut. Makanya dikatakan oleh Nabi Sulaiman, jangan takut, itu adalah sarhun mumarradun, yaitu istana yang licin, dilapisi oleh kaca-kaca. Jadi kita melihat. Dikatakan qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ratu Bilqis berkata, wahai Tuhan, aku telah menganiaya diriku, diriku, dan aku telah masuk Islam
menyerahkan diriku bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan seru sekalian alam. Lillahi Rabbil Alamin. Jadi menyerahkan, masuk Islam sekarang. Siapa? Ratu Bilqisnya, Ratu Bilqis tersebut. Nah, diriwayatkan bahwa dikatakan Ratu Bilqis di sini Nabi Sulaiman katanya sesudah itu menikahinya. Jadi dinikahlah. Karena sudah dikatakan Ratu Bilqis kan ketika berada di Yaman, dia berkuasa di sana, dia sebetulnya sudah mau menerima Islam, tapi takut bergejolak. Akhirnya di sini sekarang bersama Sulaiman. Nah, bersama Sulaiman dia tenang. Makanya dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, makanya semua warganya, semua rakyatnya semua masuk Islam. Yaitu bersama Nabi Sulaiman. Nah, karena apa di sini Nabi Sulaiman? Jadi ada yang menjaga. Maka salah satu riwayat mengatakan bahwa Nabi Sulaiman menikahi Bilqis tersebut. Dan ketika menikahi tersebut, tetap Bilqis dikembalikan ke Yaman, yaitu ke istananya di Yaman tersebut. Hanya Nabi Sulaiman menziarahinya sebulan sekali. Menziarahi juga sebulan sekali dari Palestina dia ke Yaman 1 bulan dan tinggal di Yaman selama 3 hari bersama dengan Bilqis. Nah, jangan dibayangkan pakai ontak atau pakai apa zaman dahulu. Nabi Sulaiman kan punya kapal terbang, yaitu punya menguasai apa? Menguasai angin, rih. Jadi bersama dengan rih dari Palestina ke sana terbanglah dengan kapal terbang tersebut. Baik dengan Yaman Air kah atau dengan Saudi kah, nggak tahu terbangnya di sana. Mereka sampai kemana dan di sana Nabi Sulaiman memerintahkan penguasa Yaman dari kalangan jin. Karena Nabi Sulaiman berkuasa dengan jin. Jadi yang berkuasa di Yaman, istilahnya gubernurnya yang menjaga Yaman tersebut dari kalangan jin, namanya Zauba'ah. Jadi diperintahkan oleh Sulaiman, wahai Zauba'ah, kamu bersama dengan jaga siapa? Bilqis ini, dan bahkan diperintahkan untuk membangun 3 buah istana yang tinggi, Sauluhat, Bainunat, dengan satu lagi disebutnya Amudat, nama istananya itu. Dengan nama istana yang besar itu diperintahkan, yang mana orang-orang Yaman tidak pernah melihat seperti begitu hebatnya bangunan. Padahal kan di Yaman ini bangunan paling hebat dari zaman Nabi Hud. Dan bangunan-bangunan mereka adalah bangunan yang hebat. Tetapi ini khusus jin diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk membangun istana-istana yang ada di sana. Jadi Zauba'ahnya tadi. Ya diperintahkan untuk menjaga. Dan bersama dengan Bilqis, Zauba'ah tersebut sampai Nabi Sulaiman meninggal dunia. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia sudah lepas. Karena jin ketika itu semuanya takut sama Nabi Sulaiman. Nah, semuanya takut. Dia tidak berani bikin apa-apa itu jin itu. Kalau melakukan apa saja sedikit kesalahan atau apa, dihukum oleh Sulaiman. Tidak kasih ampun itu. Makanya tidak berani. Makanya kan Ifrit yang kita sebutkan minggu lalu, dia bilang saya bisa ambil itu singgasana dari Yaman ke sini. Makanya dia katakan, anak dikatakan amin, ya kan? Qawiyun amin. Saya orang kuat dan juga dapat dipercaya. Nah, karena apa? Seperti itu. Kadang-kadang dia jin, dia bawa ke negeri yang lain. Makanya dikatakan amin, bisa dipercaya. Nabi Sulaiman bisa mempercayai Ifrit tersebut. Ini juga Zauba'ah berkuasa bersama menjaga Bilqis sampai Nabi Sulaiman meninggal dunia pada tahun 975 sebelum hijrah. Itu kan wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dilahirkan pada tahun 1043 sebelum Masehi. 1043 sebelum Masehi. Jadi bersama dengan Bilqis. Jadi sebulan sekali pergi ke sana. Dengan naik kapal terbang angin yang ada ketika itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Karena wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, dan aku telah memeluk agama Islam bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Itulah cerita Bilqis.
Nah, bagaimana akhirnya masuk Islam. Masuk Islam tersebut. Kita sudah ceritakan bahwa Bilqis ini dia menjadi raja karena apa? Karena ayahnya. Ya kan, ayahnya Syarahil, kata Syarahil itu dia tidak mau kawin dengan manusia. Dia tidak mau kawin, katanya tidak ada yang kufu, tidak ada yang sesuai perempuan siapa saja untuk nikah dengan aku. Akhirnya ada kumpulan jin datang berjumpa dengan siapa? Dengan Syarahil tersebut. Karena Syarahil dikatakan juga dia tidak mau menikah tersebut karena apa? Karena ada raja-raja yang lain, ini rajanya zolim, mereka ini selalu menikahi membuat keonaran dengan istri-istri pembesar-pembesarnya. Makanya dia tidak mau itu berlaku seperti begitu. Makanya dia tidak mau dengan manusia. Makanya datang kumpulan jin tersebut berbicara dengan Raja Syarahil tersebut, enggak, kalau gitu kamu kawin saja dengan anak saya. Kata Syarahil, saya tidak mau kawin. Tidak mau kawin. Tidak, perempuan, anak saya tidak seperti yang lain. Anak saya ini tidak, orang-orang lain tidak bisa mengacaunya. Manusia tidak boleh mengacau. Tidak boleh mengacau anak tersebut. Akhirnya dia mau. Maka nikahlah dengan namanya Raihanah, dikatakan menikah dan lahirlah Bilqis. Nama asli Bilqisnya adalah Bilqamah. Nama dia adalah Bilqamah. Bilqamah. Akhirnya dipanggil dengan nama Bilqis. Kebetulan di kita ada Nurbil Haki. Itu lain lagi, itu Nurbil Haki. Nah, kita lihat yang ada. Sesudah itu cerita selesai mengenai siapa? Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis tersebut. Akhirnya pindah ceritanya. Dari Nabi Sulaiman yang kita sebutkan tahun 1000 sebelum Masehi tersebut, pergi ke 2000 tahun sebelumnya lagi. Yaitu zaman Nabi Saleh. Firman Allah, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا يعني اعبدوا الله فإذا هم فريقا يختصمون. Jadi diberitakan yang lain. Sudah selesai cerita Bilqis tersebut. Kalau mau diceritakan panjang lagi bisa ceritanya. Sampai bukan kapan Bilqisnya, bagaimana perang sesudah dengan Nabi Sulaiman, bagaimana dia berdapan memimpin Yaman sampai meninggal dunia, bisa aja diteruskan lagi. Tapi di sini tidak ada ceritanya. Yang di Quran tidak disebutkan. Yang ada. Kita kembali ke Samud. Walaqad arsalna ila samuda akhahum. Sekarang kembali. Kami telah mengutus kepada Samud. Samud ini kita sudah sebut adalah sebagai satu bangsa. Satu bangsa keturunan daripada Samud. Nenek moyang mereka namanya Samud. Nenek moyang mereka Samud. Ini adalah keturunan daripada bangsa Ad. Ad yaitu bangsa Nabi Hud. Samud ini dikatakan Ad yang kedua. Sedangkan Ad yang pertama adalah kaum Nabi Hud. Antara Nabi Hud dengan Ad ini 100 tahun. Perjalanan 100 tahun. 1900 sampai tahun 2000. 1 tahun panjang itu. Sudah selesai, sudah dibinasakan kaum Hudnya, bangsa Ad tersebut. Maka yang kedua ini bangsa Ad yang kedua. Yaitu bangsa Samud. Hanya mereka ini di utara. Kalau Nabi Hud di selatan, di Yaman, di Hadramaut. Kalau Saleh, ini di Madain Saleh sekarang. Kalau kita pergi ke Saudi Arabia, utara, antara Saudi dengan Yordania, itu ada satu kampung atau satu kota, namanya sampai sekarang itu disebutnya Madain Saleh. Kota Nabi Saleh di situ. Jadi diantar ke sana saudara mereka yang bernama Saleh. Jadi ini Nabi Saleh. Nabi Saleh ini adalah salah seorang daripada bangsa Arab, nabi yang berbangsa Arab. Karena kita sudah tekankan bahwa ada 4 orang nabi yang berbangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 orang dari bangsa Syriani. 4 orang dari bangsa Syriani, Adam, Sis, Idris, dan Nuh. Itu Syriani.
asal. Karena manusia asalnya dari bangsa Syriani, Assyria bahasa kita. Nah, disebutkan 4 orang yang makanya namanya soleh. Nah, bangsa Arab kan soleh namanya tersebut. Jadi utus kepada mereka, saudara mereka soleh tersebut. Ya, dari kalangan dari bangsa Samud itu sendiri. Nabi Soleh menyuruh mereka, ani budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu seruan para nabi, seruan para nabi dan rasul kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Tidak diperintahkan untuk menyembah nabi tersebutkah? Tidak diperintahkan untuk taklukah? Tidak diperintahkan untuk mengumpulkan harta kah? Tidak. Seruannya hanya suruh menyembah Allah. Ani budullah. Hanya itu saja. Semua nabi tugasnya ani budullah, menyeru umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seruan tersebut dilakukan oleh Nabi Soleh, akhirnya kaumnya bangsa Samud tersebut terbagi 2 bagian, terbagi 2 kelompok. Faizahum fariqani yahtasimun, 2 kelompok yang saling bermusuhan. Jadi ketika Nabi Soleh, pertamanya kan biasa nih, Samud ini, kaum Samud, dia dalam keadaan menyembah selain dari Allah. Mereka dalam keadaan musyrik, mereka dalam keadaan kufur, kafir, begitu keadaannya. Kemudian Allah mengutus ke mereka, yaitu Soleh, sebagian daripada kaum tersebut. Ketika menyeru kepada mereka, sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang ikut dengannya, dengan Soleh, ada yang tidak ikut, kekal di dalam kekufuran tersebut. Makanya dikatakan fariqani yahtasimun, 2 kelompok yang saling bermusuhan. Nah, apa yang ada 2 kelompok tersebut? Maka Nabi Soleh berkata, qala ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'ah, wahai kaumku, kenapa kalian terburu-buru untuk mendapatkan keburukan? Ini tentunya sudah cerita lama, banyak cerita sebelum ini. Yaitu Nabi Soleh berkata ini sesudah terjadinya pembunuhan terhadap ontaknya. Kan Nabi Soleh membawa ontak sebagai mukjizat untuk kaumnya tersebut. Mereka dikatakan kepada mereka, kamu jaga ontak ini, jangan kamu apa-apakan. Sehari dia minum daripada sumur, sehari untuk kamu. Sehari dia, sehari kamu. Yang untuk dia, kamu jangan ganggu. Nanti waktu untuk kamu, minumlah apa aja air tersebut. Dan juga susu yang ada di onta ini, kamu minum sesuka hati kamu. Seperti begitu. Tapi ini diterima pada awalnya. Hanya sudah gitu beberapa lama, mereka bosan. Mereka nggak mau terkekang dengan peraturan siapa? Peraturan Nabi Soleh tadi. Mereka tidak mau terkekang. Makanya akhirnya mereka membunuh. Dia bunuh ontak tersebut. Kita sudah sebutkan dalam ayat surah yang sebelum ini berkaitan dengan pembunuhan ontak tersebut. Ya, maka ketika dibunuh ontak tersebut, maka Nabi Soleh berkata, lima tastajiluna bis-sayyi'ah. Kenapa kalian terburu-buru untuk mendapatkan keburukan, yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu mau berani membunuh ontak ini. Onta yang diminta oleh mereka supaya dikeluarkan dari sebuah batu yang ada di atas gunung, dan batunya adalah batu yang khusus, bukan mana-mana batu. Kalau mana-mana batu bisa saja sihir, tapi enggak mereka. Wahai Soleh nih, keluarkan dari batu ini onta yang sedang hamil, begitu onta yang besar. Itu maknanya batu yang tertentu. Akhirnya dikeluarkan. Maka onta tersebut dibunuh. Ketika dibunuh, datanglah ayat ini. Lima tastajilun. Kenapa kalian terburu-buru untuk mendapatkan keburukan, yaitu hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qablal hasanah. Jadi hasanah kebaikan ini kalau kamu tidak bunuh, kamu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tetapi karena kamu telah membunuh onta tersebut, maka kalian akan mendapatkan hukuman. Yang mana hukumannya, kata Nabi Soleh, kamu akan datang kepada kamu hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala
tunggu selama 3 hari. Tunggu selama 3 hari. Nanti sesudah 3 hari, hukuman dari Allah akan datang. Kejadiannya waktu itu pembunuhannya hari Rabu, akhirnya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, mereka mulai mendapatkan hukuman dari Allah dan mereka akhirnya dibinasakan pada hari Minggunya. Maka dikatakan di sini, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalian membunuh onta tersebut. Harusnya kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan begitu. Harusnya begitu. Sudahlah mereka membunuh ontaknya tersebut, dan sesudah itu mereka tidak beristighfar. Tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahkan mereka mengatakan, qala ta'irukum indallah. Bahkan mereka menyalahkan Nabi Saleh dengan pengikutnya. Nabi Saleh dengan pengikutnya. Mereka berkata, ini nasib malang kami ini karena kamu. Karena kamu juga wabima ma'ak, dengan orang-orang yang beriman pada kamu. Jadi dikatakan, ini sebabnya kenapa kami menjadi seperti. Karena dikatakan mereka ini mendapat kekeringan, tidak dapat air, hujan tidak turun, tumbuh-tumbuhan mereka rusak, semuanya begitu. Akhirnya mereka menyalahkan siapa? Nabi Saleh. Ini sebab kamu dan pengikut kamu nih. Karena apa? Ini di ayat dan ayat Al-Quran yang lain, mereka menggunakan tayyar. Tayyar ini burung kan? Qalu tayyarna. Kami mengatakan bahwa yang membuat malang kami ini adalah kamu dan pengikut kamu. Di sini menggunakannya tayyar. Tatayur, burung kan. Karena memang adat istiadat mereka ketika itu, waktu zamannya, yang masih dalam keadaan syirik, yang primitif istilahnya, bagi satu kaum tersebut, yaitu mereka ini kalau mau pergi perjalanan, mereka ini melepaskan burung. Jadi kalau mereka mau pergi kemana-mana berjalan, mereka akan melepaskan burung tersebut. Seandainya burungnya, dia terbang, ada di antara mereka, terbang dari kanan sini, terus belok ke kiri, itu berarti tanda baik. Menurut mereka, makanya sebutnya ta'ir, burung terus. Kanan, terus dia ke kiri, terbang, terus mereka akan lanjutkan perjalanan. Mereka akan lanjutkan apa-apa rancangan mereka. Tetapi kalau misalnya kiri, terus ke kanan burungnya, terbang, stop. Mereka tidak akan melanjutkan perjalanannya. Mereka tidak akan melanjutkan rancangan-rancangan mereka. Itu kebiasaan. Makanya dikatakan tayyar nak ta'ir. Ini sebab kamu ini. Dan juga pengikut kamu. Karena dikatakan Nabi Saleh ini dengan orang-orang yang beriman, Nabi Saleh mengambil satu tempat di kawasan gunung tersebut, ada di bawah gunung. Nabi Saleh membuat masjid di situ. Membuat masjid, dan di sanalah berkumpulnya orang-orang yang beriman. Disimpan di masjid tersebut. Tempat-tempat lain kan kota-kota besar gitu kan. Karena rumah mereka kan di gunung-gunung. Rumah orang Bani Samud ini rumahnya di gunung-gunung mereka. Ittakhadhu minal jibali buyuta. Mereka menjadikan gunung-gunung sebagai rumah dan istana-istana mereka. Maka Nabi Saleh dia mempunyai masjidnya sendiri. Mereka berkumpul di sana bersama. Maka kata mereka seperti begitu. Kamu sebab yang membuat kami malang. Akhirnya dijawab oleh Nabi Saleh, Ta'ala ta'irukum indallah. Sebenarnya nasib kamu semuanya adalah Allah yang menentukan. Bukan aku, bukan pengikut aku, bukan siapa-siapa. Allah yang menentukan kamu. Tidak ada hujan misalnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan kamu tidak hidup, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada apa urusannya dengan saya. Itu adalah indallah. Semuanya di sisi Allah. Bal antum qaumun tuftanun. Sebenarnya kalian ini
adalah termasuk bangsa kaum yang sedang diuji. Nah, tadinya kamu hidupnya mewah, sekarang tidak mewah. Tadinya kamu hidup dengan hujan yang ada. Nah, akhirnya tumbuh-tumbuhan semuanya hidup. Kamu bisa minum, mengambil air dengan air. Tadinya seperti begitu. Nah, sekarang tidak ada air. Artinya kalian sedang diuji. Nah, kalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Dan di negeri itu, di negeri Nabi Saleh, yaitu negeri apa? Negeri Sadum tadi kita sebutnya Madain, Madain Saleh. Nah, maksudnya Il-Hijr, negeri Hijr tersebut ada 9 orang. 9 orang pembesar, 9 orang tis'atu rahtin. Ada 9 orang pemuka daripada mereka. Mereka ini yufsiduna, membuat kebinasaan, membuat kerusakan di muka bumi. 9 orang ini. Dari penduduk siapa? Penduduk Nabi Saleh tersebut. Dari Madain ada 9 orang yang berkuasa di situ, tetapi mereka ini yufsidun, membuat kerusakan, kebinasaan di muka, mengatur macam orang-orang baik mereka binasakan, bahkan mereka mempunyai rencana-rencana jahat. Apatah lagi mereka inilah yang mempunyai rencana yang membunuh onta Nabi Saleh tersebut, Tis'a. Jadi ada 9 orang memang membunuh onta Nabi Saleh. Nah, sesudah membunuh onta Nabi Saleh tersebut, Nabi Saleh kan mengatakan, tunggu, kamu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, mereka ini sudah bersepakat. Karena Nabi Saleh kan akhirnya pergi ke tempat lain, yaitu ke bikin tempat masjid dan bersama dengan pengikut-pengikutnya tersebut. Maka dari itu qalu taqasamu billah. 9 orang ini, 9 kelompok, 9 pembesar pemuka orang-orang Nabi Saleh tersebut, mereka berkata sesama mereka. Mereka berkata sesama mereka, taqasamu, kalian saling bersumpah. Nah, sesama kita ini taqasamu billah, saling bersumpah sesama kita. Yaitu apa? Lanubayyitannahu wa ahlahu. Malam hari ini kita akan bunuh dia dan juga keluarganya. Jadi malam hari itu karena sudah disebutkan tadi. Kata Nabi Saleh, tunggu 3 hari. Kamu semuanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 orang ini yang sudah membuat kerusakan sebelum ini, yang menentang Nabi Saleh, yang 9 orang ini. Jadi mereka berkata, mari sesama kita ini bersumpah sekarang. Malam hari ini kita bunuh Saleh. Kan mereka akhirnya mau pergi ke masjidnya, ke masjid Nabi Saleh dan pengikutnya. Kita malam hari ini pergi sana. Lanubayyitanna, kita akan bunuh dia dan juga pengikut-pengikutnya. Kemudian summa lanaqulanna liwalihi, dan sesudah itu kita akan mengatakan kepada ahli warisnya yang ikut dengan Nabi Saleh, yang beriman saja. Tapi ada juga keluarga-keluarga Saleh yang tidak beriman kan? Ada keluarga-keluarga yang lain. Ya, biasanya kalau ada dibunuh maka akan ada kisos, pembunuhan lagi. Dari keluarga ini dibunuh, yang keluarga yang membunuh nanti akan dibunuh lagi. Nah, seorang sebagai itu. Maka dikatakan di sini kita akan bunuh dia dan kita bersumpah. Sesudah pembunuhan tersebut kita akan mengatakan masyahidna mahlika ahli. Kami tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya. Kami tidak menyaksikan kebinasaan Saleh dan keluarganya. Wa inna lasadiqun. Kami adalah berkata benar. Ini cerita sama dengan cerita Nabi Muhammad SAW waktu mau hijrah. Kan akhirnya Abu Jahal berkata, masih semua pemuda dari semua suku yang ada di Mekah, semuanya bersatu. Kita bunuh Muhammad. Nah, kita bunuh Muhammad. Hari ini juga kita bunuh. Ketika dibunuh oleh semua pemuda yang ada di Mekah, maka keluarganya tidak bisa apa-apa. Bani Abdul Muthalib dengan Abdi Manaf nggak bisa apa-apa. Karena apa? Semua orang Mekah sudah setuju membunuh Muhammad. Jadi tidak bisa mereka meminta sa'ar tersebut, balas dendam, tidak bisa. Karena semuanya telah dipersetujui. Ini juga
9 orang itu tadi kita semuanya bersumpah. Nah, sudah membunuh Nabi Soleh tersebut dengan keluarganya. Kita katakan kepada ahli warisnya, kami tidak menyaksikan. Padahal mereka yang bunuh. Mereka yang membunuh. Itu istilahnya konspirasi, membuat tipu daya. Makanya dikatakan, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka membuat tipu daya. Padahal tipu daya kami lebih hebat lagi. Kami juga telah membuat suatu cara tipu dayanya juga. Sedangkan mereka tidak mengetahui. Apa yang berlaku malam hari itu, mereka memang pergi. 9 orang ini. Pergi ke masjidnya Nabi Soleh. Nah, ketika pergi ke masjid Nabi Soleh. Dengan tujuan mau membunuh mereka. Tetapi di tengah jalan, batu mengenai mereka. Jadi batu turun dari bukit, jatuh dari bukit, kena mereka. Semuanya terbunuh. Semuanya terbunuh dengan batu-batu tersebut. Maka dari itu mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa apa-apa lagi. Yang terjadi yaitu dengan terbunuhnya. Maka dari itu karena dikatakan wahum la yash'urun, wahum la tidak merasa, tidak ada merasai apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas tipu daya mereka itu terjadi wahum la yash'urun. Nah, sesudah itu dikatakan memang Nabi Soleh ini kan berada di Madain Soleh antara Saudi dengan Yordan. Nah, sesudah itu mereka diperintahkan oleh Allah untuk lari karena akan ada hukumannya. Akan hukuman kepada Madain Soleh tersebut. Makanya mereka pergi ke utara. Mereka pergi ke utara sampai di kota Ramallah. Sampai kota Ramallah, yaitu di Palestina. Mereka tinggal di sana, di Palestina, di kota Ramallah tersebut, sehingga Nabi Soleh meninggalnya di sana juga. Ada kuburan Nabi Soleh di Ramallah, Palestina tersebut. Yaitu sebagai tempat yang penuh keberkatan, diberkati oleh Allah. Nah, sesudah itu maka fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajmain. Perhatikan oleh kamu apa yang telah kami lakukan terhadap kaum mereka itu. Anna dammarnahum, kami binasakan mereka, kami hancurkan mereka. Hari Rabu mereka bunuh, malamnya mau membunuh Soleh. Soleh diperintahkan untuk keluar. Hari Kamisnya mereka, semua badan mereka, muka mereka menjadi merah. Hari Kamis. Hari Jumat datang, berubah menjadi kuning. Hari Sabtu datang, semuanya berubah menjadi hitam. Sesama mereka melihat itu. Sesama mereka. Kenapa jadi? Waktu hari Kamisnya menjadi merah, semua, kenapa kamu merah? Kenapa kamu merah? Semuanya sama merah gitu. Disebutkan mukanya, badan semuanya, bukan bajunya. Kalau bajunya malam hari ini Pak Ghazali wajah merah. Dikatakan semua murahnya yang ada. Sampai hari Kamis berubah lagi. Sampai hari Jumat menjadi hitam. Ketika hari Sabtunya sampai hari Ahad baru datang khawiyatan. Fatilka buyutuhum khawiyah. Rumah-rumah mereka hancur. Maka Allah menurunkan petir ke rumah mereka tersebut sehingga semuanya mati. Tidak ada yang hidup tinggal. Nabi Soleh tadi sudah pergi ke utara. Ya, sudah pergi ke mana? Ke Ramallah tadi. Jadi yang ada tinggal di sana, kaum Nabi Soleh tersebut semuanya dibinasakan. Dammarnahum. Rumahnya dalam keadaan kosong. Sudah tidak ada yang mengisinya lagi. Karena apa? Semuanya sudah binasa. Dengan petir saja diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebinasaan mereka ini karena apa? Bima zalamu. Karena mereka telah berbuat zalim, menganiaya diri mereka dengan menentang Nabi Soleh, bahkan sampai membunuh onta yang menjadi mukjizat. Inna fi dzalika laayatan. Itu semuanya ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Jadi kalau begitu jangan melakukan seperti yang mereka lakukan. Jangan menentang para nabi. Jangan menentang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan wa anjainal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami telah selamatkan allazina amanu. Siapa allazina amanu di sini? Yaitu Nabi Saleh dan pengikutnya. Kami telah menyelamatkan mereka. Wa anjainal ladzina amanu, karena apa? Karena mereka yattaqun, sentiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wa anjaina. Nabi-nabi yang diselamatkan oleh Allah, Nabi Hud juga wa anjaina. Nabi Ibrahim juga ketika berhadapan dengan Namrud, wa anjainahu wa lutan ilal ardil ladzi barakna. Lihat, jadi diselamatkan Nabi Ibrahim dan Lut ke negeri yang diberikan berkat oleh Allah, yaitu ke Palestina. Semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada. Karena apa? Mereka beriman dan juga yattaqun wa kanu, yakni takwanya berterusan gitu, enggak putus-putus. Nah, takwa betul. Tapi kalau misalnya ada turun naik itu biasa. Tapi tetap dia dalam keadaan takwa. Tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian yang takwanya tadi. Maka mereka diselamatkan. Wa anjaina, yaitu telah diselamatkan. Kalau kita mau diselamatkan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka, yang paling cepat yang bisa menyelamatkan kita adalah zikir. Ada zikir paling cepat. Ma'anja, tidak ada yang lebih cepat daripada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Ya, itu makanya zikir ini adalah satu amalan yang bisa cepat membantu kita dengan zikir. Kalau kita sembahyang kan nanti harus wudu dulu, tunggu wudu, menghadap kiblat, usollinya dulu sembahyang, akhirnya kalau puasa kan nunggu puasa, harus sahur dulu, nanti besoknya buat. Mau puasa Ramadan tunggu berapa hari lagi, tunggu. Tapi kalau zikir nggak ada tunggu, nggak ada apa. Waktu itu juga bilang, zikir saja. Dan juga tidak perlu ada syarat-syarat. Tidak perlu ada syarat-syarat. Maka dari itu dikatakan ma'anja, sesuatu yang paling bisa menolong seorang hamba daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan zikir, zikrullah. Wal baqiyatus shalihat, yang ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu yang 5. Itu baca itu saja. Kita dalam keadaan apa juga baca selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Saleh dengan Nabi Saleh tersebut, mereka adalah umat atau bangsa yang selalu bertakwa kepada Allah sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita juga beriman dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menyelamatkan kita insyaallah. Wallahu a'lam.